Talks dalam segmen spesial Fokus Hukum, forum diskusi peningkatan kapasitas analis hukum. Bertemu dengan saya, Fiona Wijaya, yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Hari ini kita punya tamu yang sangat spesial loh teman-teman semua. Ada pertama Bapak Dr. Wahidudin Adams, pasti sudah tidak asing ya. Beliau adalah Hakim Konstitusi tahun 2014 sampai tahun 2024. Selamat siang Bapak, selamat datang di BPHN Talks. Selamat siang Bu Fiona, terima kasih, sangat senang sekali bertemu di forum ini. Ya. Baik, terima kasih Pak. Kita punya narasumber yang kedua yang tidak kalah spesial, yaitu Bapak Arfan Faiz Nurwizi. Pasti sudah tidak asing juga untuk teman-teman analis hukum, yaitu Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum dari BPHN. Selamat siang Pak Arfan, selamat datang di BPHN. Selamat siang Vio, senang sekali di siang hari ini, apalagi bersama dengan Pak Dr. Wahidudin Adam yang luar biasa. Spesial ya hari ini Pak, kita bisa duduk ngobrol-ngobrol santai untuk teman-teman analis hukum dan juga masyarakat umum juga ya yang menikmati BPHN Talks. Siang hari ini sahabat BPHN, kita akan menimba ilmu dan inspirasi dari kedua bapak yang ada di depan kita ya. Yang pertama-tama sudah pasti dari Pak Wahidudin yang sudah sangat panjang sekali ya Pak karir dan juga kontribusinya untuk pembangunan hukum di Indonesia. Mungkin pertama-tama Pak yang ingin kami bincangkan siang hari ini. Dulu waktu pertama kali Bapak memilih untuk menekuni ilmu hukum, apalagi setelah itu memutuskan untuk menjadi PNS, ceritanya bagaimana sih Pak? Apa yang bikin Bapak ingin menekuni ilmu hukum, apalagi kemudian mau menjadi seorang pegawai negeri sipil? Baik, terima kasih Bu Fiona. Ya, saya menyelesaikan pendidikan saya 1979 di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan dulu namanya jurusan peradilan Islam gitu ya. Setelah selesai saya tepat 5 tahun kuliah, itu ingin pertama kalau tidak di dosen, di institusi yang dapat mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan. Dan untuk ke dosen itu formasinya sangat terbatas. Lalu pernah satu saat ada kita seminar tentang hukum Islam dan hukum nasional, di mana salah satu narasumbernya itu Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BPHN, almarhum Bapak Teuku Muhammad Radi SH. Nah, sehingga begitu saya selesai, saya mencari kalau tidak ke Departemen Agama waktu itu, tapi banyak formasi untuk syariah itu untuk menjadi hakim, karena baru undang-undang perkawinan dilaksanakan sehingga memerlukan banyak tenaga hakim. Dan kemudian saya melihat Badan Pemilihan Hukum Nasional membuka seleksi untuk pegawai negeri sipil. Jadi tidak di seleksinya di Departemen Kehakiman, tapi di unit-unitnya. Jadi imigrasi menerima sendiri, pemasyarakatan menerima sendiri, sekjen waktu di BPHN itu menerima, ya saya ikut seleksi. Ya syukur alhamdulillah saya lolos dan ya diterima di Pusat Perencanaan Hukum dan Kodifikasi namanya. Ya, karena pada waktu itu sedang titik berat pembangunan hukum dari Repelita, pembangunan 5 tahun, pembangunan hukum nasional itu disebutkan adalah prioritasnya unifikasi dan kodifikasi hukum di bidang-bidang hukum tertentu dengan tetap memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Itu politik hukum di dalam garis-garis besar haluan negara pada waktu itu. Saya terlihat ini suatu yang sangat ideal sekali ya, karena kita ditinggalkan oleh
warisan hukum Belanda, dan harus sejak kita merdeka kita harus sudah berdaulat di bidang hukum. Dan pembaharuan pada waktu itu ya titik beratkan ya unifikasi dan kodifikasi sebagai negara hukum berdaulat, sehingga tidak cukup di peralihan undang-undang dasar itu saja kita biarkan berlama-lama ya. Semua perangkatnya Ya, Pak. sehingga saya ingin ikut mengembangkan ya. Wow. Ya. Berarti masuk PNS memang sudah ada dari mahasiswa, kelihatannya sudah punya ini apa, idealisme, ingin ikut membangun hukum, ingin berkontribusi dalam pembangunan hukum, kelihatannya begitu ya Pak. Sampai langsung milihnya Badan Pembinaan Hukum Nasional Ya, gitu ya. dan pada waktu itu sedang mulai ada simposium, iya. ada seminar, ada lokakarya, bagaimana bentuk-bentuknya dari yang tadi bidang-bidang hukum itu. Hukum tata negara, hukum pidana, perdata, hukum Islam, hukum dagang, yang tadi akan diunifikasi, modifikasi dengan mencari masukan. Hampir semuanya bekerja sama dengan universitas-universitas negeri dan ada juga swasta di seluruh Indonesia. Sampai saya lihat di Universitas Patimura, Ambon, itu jauh ya. Pada waktu itu kan ya angkutan pesawat baru mulai ya banyak ya. Ya. Oh, itu kelihatannya periode memang geliat pembangunan Ya, hukum nasional ya. sedang sangat Bisa dibuat tingginya sekarang ya. hasil-hasil seminarnya kalau ada buku-buku masih ada di- hukum adat di mana, hukum pidana di mana, hukum Islam di mana. Ya semua bidang hukum itu ya. Iya, iya. Saya masih penikmat itu Pak, risalah-risalah simposiumnya. Iya, Pak, iya. kan dulu koleksi Pak di Oh ruangannya. begitu ya. Ya. Saya Disimpan masih dulu. ya cuma karena pindah rumah sebagai kontraktor ya. Oh, Ya mengontrak pindah-pindah ya banyak tercecer atau kena imbas ya lapu, bocor dan lain sebagainya. Tapi saya yakin di BPHN ini Masih, Pak. masih tersedia di dulu ada pusat dokumentasi lalu dipelihara betul, termasuk buku-buku langka gitu ya. iya, iya betul. Ini sekalian iklan berarti Pak untuk sahabat BPHN bagi yang tertarik untuk baca simposium, hasil simposium, Ya, betul. yang Iya, iya. diceritakan oleh Pak Iya. Wahid itu masih bisa diperoleh di perpustakaan Banyak dan saya kami yakin di BPHN. tinggal di sini saja mungkin yang Iya, terpelihara. Di tempat lain itu tadi Sudah tercecer ya. tercecer baik yang punyanya maupun perpustakaan atau tempat-tempat penyimpanannya lalu berubah, berpindah, beralih Iya, ya. Kalau betul. sini ya tetap ya. Masih ada. Iya. Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini seharusnya ini menjadi inspirasi pertama untuk kita semua sahabat BPHN bahwa dalam hidup harus selalu punya tujuan, punya niat gitu Iya. ya. Dan kalau kita memang ada dalam bagian pemerintahan, pembangunan hukum, itu ternyata satu geliat yang sudah panjang sekali sejarahnya Iya, dan iya. kita perlu jaga bersama-sama. Nah, kalau saya lihat CV Pak Wahid nih, saya selalu terkagum-kagum ya Pak, karena merintis betul-betul dari sebagai seorang pegawai di BPHN waktu itu masih Departemen Kehakiman, lalu kemudian ada sangat banyak ya perubahan struktur organisasi Iya, iya. Pak waktu itu ya, ada perubahan waktu itu Bapak pindah ke Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Iya. kemudian setelah itu nanti itu berubah jadi Dirjen PP. Bapak juga dari segi bertugas di unit tuh tidak pernah di satu unit terus-menerus ya Pak, sebetulnya Iya. berpindah terus gitu. Iya. Ada waktu itu pernah di Harmon dan seterusnya sampai kemudian menjadi Dirjen PP, bahkan yang kemudian kita semua sama-sama tahu dipercaya menjadi Hakim MK. Buat semua PNS itu kayaknya semua orang penasaran Pak, apa sih rahasianya gitu bisa betul-betul berkarir dengan sangat baik gitu ya, dan kemudian mungkin yang jadi lebih penting bagi kita sampaikan kepada sahabat BPHN tuh selama Bapak berkarir yang sangat panjang itu prinsip atau nilai apa Pak yang menurut Bapak paling penting kita pegang gitu sebagai abdi-abdi negara gitu ya Pak, sehingga kita bisa bukan hanya mengejar karir gitu tapi memberikan kontribusi yang nyata seperti nampak dalam hidup Bapak. Iya, ya Bu Fiona. Prinsip hidup kita adalah ya bagaimana mensyukuri apa yang telah
Tuhan anugerahkan kepada kita ya fisik yang sehat, kemudian ya pendidikan yang dapat kita raih, kita capai. Nah, lalu kita ingin bermanfaat bagi banyak pihak. Yang kalau di agama itu disebutkan anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi kemanusiaan. Nah, oleh sebab itu di mana tempat kita diposisikan, ya pertama kita niatkan betul bahwa kita untuk ya ingin menambah kapasitas, kemudian ingin bermanfaat. Oleh sebab itu ya kita ikuti ketentuan, aturan, dan kemudian disiplin, dan selalu menambah pengetahuan, pengalaman, dan mau belajar dari para senior-senior hal-hal yang positif, dan kita minta bimbingan-bimbingan ya, dan selanjutnya ya kita serahkan pada Tuhan yang Maha Kuasa lah ya. Berarti harus seimbang ya Pak antara kehidupan kita menimba ilmu juga dengan spiritualitas kita ya Pak, untuk terus bersyukur, untuk terus melihat kepada yang Maha Kuasa dan seterusnya ya Pak. Kalau enggak mungkin ada ketidakseimbangan ya dalam kita berkarya dan berkarir gitu ya Pak. Iya. Dan dimanapun kita ditempatkan, siapapun yang memimpin kita, ya kita berusaha yang terbaik. Tidak mungkin kita pimpinan kita si ini, waduh, ya apalagi sistem birokrasi, karir, pegawai kan bukan dengan sistem memilih ya, tapi memang ya mekanisme promosi, karir sudah ada sistemnya ya. Ya kita mengikuti, ya belajar, dan kemudian ya kita sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh. Ya. Iya. Baik, makasih Pak Wahid. Sekarang Ya. kita bergeser sedikit nih dari sudut pandang seorang tokoh di Kementerian Hukum dan HAM dan juga di Indonesia tentunya karena beliau adalah mantan Hakim Konstitusi. Kita akan melihat sosok dari kacamata seorang pegawai yang waktu itu Bapak masih pegawai gitu ya, mungkin waktu Pak Wahid. Sampai sekarang masih pegawai. Oh iya ya, Bapak sekarang udah jadi kapus Pak. Oh iya, masih pegawai juga sih benar. Iya. Tapi waktu itu pasti waktu kita masih ini ya Pak, awal-awal Pak Wahid kan pasti waktu itu sudah sangat terkenal, sudah terlihat karyanya di mata pegawai-pegawai itu. Waktu itu seperti apa sih sosok Pak Wahidudin Adams Pak? Ya, Vio dan sahabat BPHN, sebenarnya ketika saya masuk di BPHN, saya tidak bertemu langsung dengan Pak Wahidudin Adam, tetapi cerita tentang beliau itu harum Ya. ada di BPHN. Karena ketika saya masuk, Pak Wahidudin itu yang menjadi kepala pusat, waktu itu kepala pusat penelitian dan pengembangan hukum, itu Pak Abdul Wahid Masru. Oh iya, senior di atas saya ya, sekitar 4 tahun ya. Betul. Jadi beliau sering bercerita tentang Pak Wahidudin Adam, selain juga saya mengikuti. Jadi sambil kemudian saya masuk sebagai pegawai waktu itu di Litbang, karena mendapatkan banyak tugas-tugas juga terkait dengan bagaimana pimpinan itu akan juga diberikan bahan-bahan ya. Kita mengumpulkan ada banyak referensi, dan salah satu referensi adalah gagasan-gagasan dari Pak Wahidudin Adam, dan saya mengikuti gagasan beliau dan termasuk cerita-cerita dari sesepuh-sesepuh BPHN juga. Ini Pak Wahidudin boleh menolak pemikiran ini, tetapi pemikiran yang berkembang tentang Bapak boleh saya ceritakan hari ini, Pak. Ya, terima kasih. Ini tidak pernah saya ceritakan di tempat lain kecuali di hanya di BPHN BPHN Talks. Talks. Ya. Eksklusif teman-teman. Jadi beliau ini, sahabat BPHN, adalah salah satu contoh
seorang tokoh dan pemikir hukum yang punya pikiran yang bernas, tetapi bisa disampaikan dengan cara yang sangat santun. Nah, ini bagaimana kemudian menjadi contoh juga buat kita bahwa sebuah gagasan yang besar, gagasan yang bernas, sebuah pemikiran yang tegas itu sebenarnya bisa dikelola dengan baik, bahkan kemudian terlihat sangat santun sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Nah, ini kami merasakan bahwa beliau bisa membawakan gagasan itu dengan sangat baik, sehingga kadang-kadang kita ini secara tidak sadar itu terbawa dalam pemikiran beliau. Jadi kita tidak merasa dipaksa untuk kemudian mengikuti gagasan dan pemikiran beliau, tapi kemudian secara tidak sadar kita sebenarnya mengikuti beliau terhadap beberapa hal yang tidak hanya disampaikan, tetapi juga diwujudkan dalam beberapa tindakan. Nah, ini tadi saya jadi ingat waktu beliau menyampaikan materi tentang legal opinion. Beliau menyampaikan bagaimana kita bisa membaca sesuatu yang tidak tertulis, bagaimana kita bisa mendengar sesuatu yang tidak disuarakan, bagaimana kita bisa membaca mendengar sesuatu yang tidak terucapkan, melihat sesuatu yang tidak tertulis, ya, kemudian apa lagi tadi? Sudah. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi sebenarnya kita merasakan bahwa itu ada. Dan tentu ini butuh semacam entah itu keteguhan hati atau pengalaman ya. Kalau Pak Wahid saya yakin karena memang punya jam terbang yang sudah istimewa, luar biasa, tentu bisa menangkap semua sinyal itu, tetapi saya juga meyakini bahwa karakter dasar beliau memang bisa menangkap hal semacam itu dan kemudian mempengaruhi sekitarnya. Nah, ini yang kemudian membuat saya dan teman-teman seangkatan Pak Wahidudin itu juga terinspirasi. Kami melihat ya ketika saya masuk ya, saya tidak punya angan-angan untuk kemudian sampai menjadi kepala pusat, sama sekali tidak terpikir di benak saya untuk itu. Tapi karena kemudian Pak Wahidudin juga menjadi inspirasi kami, tidak hanya berkarir pada level tertinggi di kementerian sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga sebagai Hakim Konstitusi. Itu puncak karir seorang sarjana hukum, saya kira tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Ini juga sangat menginspirasi kami, dan saya berharap bahwa teman-teman di BPHN, tidak hanya BPN sebenarnya, karena Pak Wahidudin, kami kebetulan juga diamanatkan, BPHN ini diamanatkan sebagai pembina analis hukum. Jadi ke depan ini juga bisa menjadi inspirasi dari para analis hukum seluruh Indonesia, bahwa kita memang tidak pernah tahu ke depan kita akan menjadi apa. Tetapi kita bisa berupaya dan berkeyakinan bahwa kalau kita serius melakukan hal-hal yang saat ini kita diberikan tugas di sana, dan kemudian kalau istilahnya Pak Wahidudin istiqomah ya dengan peran yang diberikan pada kita, itu pasti akan terbuka peluang untuk kita juga bisa mencapai hal tertinggi itu ya. Ya, mudah-mudahan ini sekaligus juga dengan keberadaan beliau di BPHN Talk menjadi penyemangat. Jangan-jangan setelah ini pun ada doa-doa yang kemudian disampaikan oleh beliau untuk teman-teman BPN dan para analis hukum juga seluruh Indonesia untuk bisa berkarya lebih baik untuk bangsa dan negara. Ya, terima kasih. Luar biasa ya, jadi meskipun bapaknya sudah tidak di BPHN waktu itu, cerita-cerita harumnya diteruskan turun-temurun, termasuk ke saya ya Pak, yang masuknya udah nggak tahu tahun berapa gitu, dan bapak udah jadi hakim waktu itu.
Tapi kita semua memang betul Pak, kita mendengar cerita gitu ya dan keteladanan, dan itu yang memang kemudian saya pikir satu warisan yang tidak lekang oleh waktu gitu ya. Tapi saya jadi penasaran satu hal Pak, karena dia tadi kayaknya ceritanya Pak Wahid itu selalu tenang gitu ya, semuanya tuh sepertinya bisa dilewati, dari sudut pandang orang luar juga kayaknya Pak Wahid tuh istiqomah aja gitu orangnya gitu. Saya jadi penasaran sebetulnya kalau dari pengalaman Bapak sendiri apa sih Pak pengalaman yang atau misalnya hal-hal yang terasa paling menantang selama bekerja sebagai birokrat, apalagi sebagai hakim? Kan pasti ada tantangannya, cuman nggak kelihatan aja gitu karena ceritanya udah ini banget gitu, udah menjadi sebuah wisdom gitu ya. Tapi waktu dijalani kan pasti ada Pak hal-hal yang sebetulnya itu sulit, menantang, dan bagaimana cara Bapak bisa menghadapi hal-hal yang sulit itu? Bagi tips dong Pak sama kami. Ya, pertama ya tadi kita niatkan untuk sesuatu yang kita lakukan itu ibadah, bermanfaat bagi banyak pihak dan banyak hal ya. Nah, yang kedua ya tadi kita bersungguh-sungguh menekuni dan melaksanakan tugas yang terkait dengan posisi kita. Nah, kemudian yang ketiga ya kita ikuti proses peningkatan kapasitas ya, misalnya kepemimpinan, sehingga Diklat PIM 3, Diklat PIM 2, Diklat PIM 1 saya ikut pelatihan ya, waktu ada seleksi untuk perwujudan kerjasama Indonesia Belanda bidang hukum ya, sehingga BPHN waktu itu Departemen Kehakiman ya bekerjasama dengan Kerajaan Belanda di bidang hukum ya, sampai 5 angkatan ya dikirim ke Leiden untuk belajar ilmu perundang-undangan, namanya Wethavings kursus ya 8 bulan, dan masih besar sekali pengaruh dari ya sistem hukum Belanda, termasuk literaturnya yang berbahasa itu yang harus kita persiapkan sebelumnya. Ya kita ikuti, dan ya ternyata setelah itu pembangunan hukum itu sangat maju dibutuhkan, bahkan di kebijaksaan namanya juga garis besar besar hukum negara menjadi bidang. Nah, kalau tadinya sub bidang berarti kan dia dari segi kebijakan policy, dari segi anggaran tidak terlalu besar, menjadi bidang ya besar, sehingga upaya untuk pembangunan bidang hukum ya, terutama untuk unifikasi, kodifikasi, dan menggantikan hukum yang disebut dulu sangat ini warisan kolonial ya, untuk menjadi satu hukum yang bercorak Indonesia ya. Sehingga saya pernah baru 3 bulan di sini saya menulis di Kompas mencari hukum yang bercorak Indonesia ya. Sangat bernas itu kan? Iya. Ya, itu karena hukum bercorak Indonesia. Ya. Waduh. Ya. Iya. Jadi kalau saya tangkap dari Pak Wahid, Sobat BPHN, memang yang penting dalam menjalankan tugas dijalani saja gitu ya. Dengan niat, dengan ketulusan, dengan terus mau belajar, tadi mau diajar juga mungkin ya Pak. Dan kemudian ya seiring waktu secara alami itu akan mudah-mudahan ya luar biasa sekali. Saya masih pengen ngobrol lebih panjang, tapi kita terbatas waktu ya Bapak dan Sobat BPHN. Jadi ini terakhir dari saya mungkin pesan-pesan
dari baik Pak Wahid dan Pak Arfan, tapi kita mulai dari Pak Arfan dulu untuk sahabat BPHN terkait tadi sebenarnya Pak Wahid banyak memberikan pesan-pesan tentang pembangunan hukum ya. Jadi Iya. terlepas dari tadi mungkin pertanyaan saya banyak tentang karir sebagai PNS, tapi saya menangkap Pak Wahid sangat peduli dengan pembangunan hukum ya, dan tentu saja Pak Arfan juga sebagai yang saat ini masih bekerja di BPHN gitu. Mungkin pesan-pesan dari Bapak-bapak sekalian untuk penonton terkait dengan bagaimana kita terus mengusahakan pembangunan hukum ke depan yang bercorak Indonesia itu gitu ya. Mungkin boleh ke Pak Arfan dulu, setelah itu nanti ke Pak Wahid. Silakan Pak. Oh ya, sahabat BPHN dan khususnya ya para analis hukum dan insan hukum lah seluruh Indonesia sebagai sahabat BPHN. Pada dasarnya memang kita punya PR untuk, ini saya mengutip lagi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wahidudin Adam. Beliau menulis di Kompas itu mencari hukum bercorak Indonesia. Nah ini sebenarnya adalah juga misi dibentuknya BPHN. Dulu namanya LPHN pada tahun 58. Jadi mengganti hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan kita tentu masih punya tanggung jawab untuk itu, meskipun sudah dibuktikan nih, kemarin kita sudah menghasilkan ada KUHP baru, misalnya. Kemudian KUHAP baru juga disahkan, meskipun belum ada nomornya, dan kemudian sudah ada beberapa aturan pelaksanaan juga yang dibuat dalam rangka untuk menggantikan hukum kolonial yang ini kita ikhtiarkan bercorak Indonesia. Tetapi masih ada satu PR besar buat kita semua untuk tidak larut dengan gagasan-gagasan dari luar Indonesia dan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Karena sebenarnya gagasan-gagasan dari luar itu juga perlu dicerna dengan baik dan kemudian dikombinasikan dengan gagasan-gagasan khas Indonesia. Ya, saya sendiri kebetulan memang punya kepedulian terhadap hukum adat misalnya. Saya melihat ada banyak hal yang tumbuh di hukum adat kita yang punya kearifan luar biasa, yang itu bisa kita jadikan sebagai ciri khas hukum nasional kita. Nah, ini Fiona, teman-teman memang punya PR ini untuk menggabungkan gagasan-gagasan besar baik yang dari luar Indonesia ke Indonesia, dan untuk bisa menggabungkan itu tentu kita butuh terus belajar. Ya, artinya kita menggali yang di lokal itu bukan berarti kita tidak belajar terhadap unsur-unsur hukum dari luar Indonesia. Jadi keinginan untuk kuliah ke luar negeri, kuliah sejauh-jauhnya dari Indonesia itu tetap perlu untuk didorong, tetapi jangan meninggalkan juga nilai-nilai khas keindonesiaan. Dan bagaimana kemudian kita bersama-sama dengan seluruh unsur-unsur yang bisa membangun hukum nasional kita untuk mewujudkan itu, tidak hanya dalam diskusi-diskusi, tidak hanya dalam tulisan-tulisan, tapi dalam perbuatan kita sebisa mungkin diarahkan untuk menuju ke sana. Mungkin itu, Vi. Banyak yang masih terus bergulir dan menjadi PR kita bersama ya, Pak. Betul. Kalau dari Pak Wahid bagaimana Pak terkait pembinaan pembangunan hukum terus ke depan? Ya, Bu Fiona dan sahabat BPHN. BPHN ini hulu dari arus pembangunan hukum nasional. Karena di sini disiapkan naskah akademik dari berbagai peraturan atau rancangan peraturan perundang-undangan, baik yang hierarkinya undang-undang, di bawah undang-undang peraturan pemerintah dan seterusnya. Kemudian juga penelitian hukumnya, dan kita bersyukur sekarang juga pusat, artinya suatu unit tersendiri yang menghimpun dan juga melaksanakan analisis hukum. Ini suatu yang nomenklatur
yang menunjukkan bahwa ini kesungguhan dan keseriusan melihat upaya untuk pembangunan hukum ini, ya, untuk bahan naskah akademik dan lain sebagainya, dan mengantarlah ini kepada nanti pembentukannya, baik digunakan oleh pihak ya pemerintah atau presiden, dan juga dapat digunakan oleh pembentuk undang-undang DPR, dan dari embrionya naskah akademik yang dimulai dari penelitian, analisis, itu kita harapkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang bercorak Indonesia itu tadi, yang bahkan ketika kita ganti KUHP kita, disebutkan salah satu filosofinya itu ya dekolonialisasi, kemudian harmonisasi, ya hak asasi, kemudian ada faktor pembaharuan. Nah, dan hulunya ya di sini pikirnya, sehingga unit-unit lain nanti bertitik tolak dari naskah akademik yang merupakan embrio dari undang-undang yang akan dibentuk atau peraturan perundang-undangan yang hierarkinya di bawah undang-undang, sehingga kita jelas arah pembangunan hukum kita yang ingin kita capai tadi, hukum yang bercorak Indonesia, karena di masyarakat yang plural kita kokoh dengan segala sumber hukum kita Pancasila, kemudian kita sudah punya undang atau peraturan perundang-undangan yang tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945, yang apabila undang-undang itu dianggap bertentangan dapat dimohonkan pengujiannya. Kita sudah punya institusi itu. Saya kira ini ya ke depan kita mengharapkan betul-betul kita berada dalam suasana kehidupan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan mempunyai manfaat untuk ya tidak saja pencari keadilan, tapi seluruh komponen dari masyarakat bangsa kita sebagai tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita. Ya itu begitu, Yona dan sahabat BPHN itu ya. Iya, baik, terima kasih Pak Wahid, Pak Kapus. Ada banyak seperti yang sudah kita capai ya Pak dalam hal pembangunan hukum, tapi seperti tadi diperbincangkan PR yang lainnya juga masih banyak, dan itu menjadi tugas kita bersama. Tadi Pak Wahid berpesan untuk bersungguh-sungguh, selalu berniat untuk memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya kemanusiaan ya Pak, dan harus terus mau belajar karena usaha pembinaan hukum yang memerlukan kapasitas dan pemikiran ya, tadi Pak Arfan juga mengingatkan itu, dan itu semua tugas kita semua sahabat BPHN. Terima kasih banyak Pak Wahid, Pak Arfan sudah bergabung dengan kami pada siang hari ini, juga kepada seluruh sahabat BPHN sudah menyaksikan BPHN Talks episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti sosial media BPHN ya, dan jika ada masukan untuk topik-topik yang ingin dibahas di BPHN Talks, silakan ketik dan komentar di bagian komentar tentu saja. Demikian, sampai jumpa di episode berikutnya.